Jadi suatu hari Nabi itu merasakan aneh pada diri beliau. Bahkan beberapa riwayat menyebut karena dampak sihir itu sampai membuat Nabi, apa bahasa kitanya, linglung. Jadi kalau diajak berbicara oleh sahabat itu tidak nyambung, seperti ngelantur, dan badannya terasa berat sekali, aneh. Beberapa waktu itu dirasakan oleh Nabi, sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang di dalam mimpi Nabi, memberikan isyarat bahwa beliau terkena sihir. Dan malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah bahwa esok pagi silahkan datang ke tempat pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keesokan paginya, karena Rasulullah sedang sakit itu, beliau memerintahkan sahabat untuk pergi ke tempat khusus pemandian beliau. Jadi ada tempat pemandian Rasulullah yang di situ ada sumurnya. Di tempat pemandian itu ada sumur. Jadi kalau Rasulullah mandi, ditarik pakai apa bahasa sekarang, timba, pakai derek. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk datang ke tempat pemandian beliau biasanya. Ketika didatangi di tempat pemandian beliau, ternyata tidak ada sesuatu yang aneh. Sampai kemudian sahabat ini berinisiatif masuk ke dalam sumur itu atas perintah Nabi SAW. Masuklah sahabat ini ke dalam sumur itu, dan ternyata ditemui ada sesuatu yang dibungkus dengan daun kurma. Jadi daun kurma itu digabung-gabung kemudian dibungkus. Karena itu merasa janggal, dibawalah naik. Berjumlah 11 ikatan. Jadi sesuatu itu dibungkus berjumlah 11 ikatan. Diikat di tali. Disampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berusaha untuk membuka ikatan itu, memastikan apa yang ada di dalam bungkusan itu. Dan dari 11 ikatan itu tidak satu pun ikatan yang berhasil dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal diikat biasa. Tapi Nabi kesulitan untuk membuka ikatan itu. Karena sulitnya Nabi membuka ikatan itu, turunlah 2 surat sekaligus, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat itu turun sekaligus, dan saat dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap membaca satu ayat terlepas dengan sendirinya satu ikatan. Baca satu ayat lagi terlepas ikatan kedua. Baca satu ayat lagi terlepas ikatan ketiga. Itulah mengapa kalau di jumlah surat An-Nas dan surah Al-Falaq semuanya berjumlah 11 ayat. Persis dengan jumlah ikatan yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bungkusan itu terbuka, ternyata di dalamnya berisi sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa helaian rambut. Kan Nabi itu rambutnya sebahu kurang lebih. Rambut Nabi itu panjang, sebahu. Kebiasaan beliau ketika mandi menggunakan sisir. Sebagaimana orang yang rambutnya panjang dan basah, itu kalau disisir pasti ada yang nyangkut di sisirnya. Nah, ternyata itulah yang dicuri oleh orang Yahudi. Sisir itu yang ada rambut-rambut Nabi itu dicuri oleh orang Yahudi, dan itu dijadikan alat untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang melakukan sihir itu adalah Labid bin A'sam, orang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kaji nih, apa ya kira-kira yang terkandung di dalam surah An-Nas agar kita semua terhindar dari sihir. Karena selevel Nabi aja disihir, apalagi hanya makhluk biasa seperti kita. Tapi jangan pula nanti kita samakan. Secara umum kan orang yang terkena sihir itu kan karena dia lalai. Lalai zikir kepada Allah, lalai ingat kepada Allah, sehingga sihir itu masuk ke celah diri kita. Karena benteng kita tidak kokoh. Benteng kita renggang, ada bolong-bolong, sehingga sihir itu masuk. Tapi jangan kita menganggap berarti kalau Rasulullah terkena sihir, Rasulullah sedang lalai, tidak mengingat Allah. Oh tidak. Justru dengan disihirnya Nabi, kita menjadi tahu banyak hal. Yang pertama, kita menjadi tahu bahwa sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau membaca ayat Al-Quran jauh sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu sudah ada sihir. Dan dari peristiwa itu kita belajar yang kedua, karena Nabi terkena sihir, Allah bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara membentengi diri dari sihir. Karena kalau Nabi tak terkena sihir kan kita tidak tahu hari ini. Kalau terkena sihir mesti bagaimana? Apa doanya? Bagaimana cara berlindungnya?